pandemi COVID. Nah, pada bimbingan belajar kali ini kita akan membahas teks prosedur. Di sekolahnya sudah membahas teks prosedur belum? Ada yang udah, ada yang belum ya? Kita bahas bareng-bareng di sini. Namun sebelum membahas materi, tujuan pembelajaran kali ini kita supaya mengetahui bagaimana teks prosedur itu dan seperti apa struktur teks prosedurnya. Sebelum ke materi, Teh Silvi akan menunjukkan video, salah satu cuplikan video. Kemudian kalian nanti tentukan nih video ini apakah termasuk ke dalam teks prosedur atau bukan. Coba simak baik-baik ya. Lihat dulu nggak? Iya. Simak baik-baik ya. Nah, cuplikan video tersebut termasuk ke dalam teks prosedur atau bukan? Termasuk ke dalam teks prosedur. Kenapa? Nanti satu-satu. Karena Tapi nebak kalau ini teks prosedur ya. Kalau Kiran nih, ini bukan. Kalau Zahra, ini termasuk ke dalam teks prosedur atau bukan? Kenapa? Berarti masih nebak ya. Kalau video ini termasuk ke dalam teks prosedur. Kenapa? Karena di sini dia menjelaskan langkah-langkah saat kita datang ke restoran dan memesan menu atau makanan yang ada di sana. Cirinya itu ya. Yang pertama itu yang bisa kalian cirikan dalam cuplikan video ini. Yang pertama kan dia datang ke restoran. Terus pelayannya dia dengan sopan menyambut si pembeli. Nah, saat si pembelinya sudah duduk, nah ada langkah-langkah saat kita memesan makanan di restoran. Yang pertama dia ditanya dulu terlebih dahulu sama pelayannya, Mas, kan tadi ada yang mau dibeli atau menu apa yang akan dibeli, kata pelayan tadi. Terus pembelinya jawab tadi, berarti itu langkah kedua, saya membeli nasi goreng dan es teh manis. Nah, setelah itu pelayannya datang, itu langkah ketiga, membawakan makanan. Nah, langkah terakhirnya si pembeli menikmati pesanan dari si pelayan yang dibawakan si pelayannya. Itu salah satu contoh dari teks prosedur yang bisa kita temui sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Berarti nanti sedikit-sedikit udah paham ya apa itu teks prosedur. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teks prosedur? Dari video itu ada yang paham apa itu teks prosedur? Masih terawang ya, masih mengira-ngira. Mungkin Zahra dari video tersebut yang tadi dijelaskan apa sih itu teks prosedur? Sedikit mungkin ada yang teks prosedur itu
Jadi, teks prosedur itu teks yang menjelaskan suatu proses atau mengoperasikan suatu kegiatan yang tercantum dalam langkah-langkah yang sistematis, yang terperinci. Jadi dalam teks prosedur itu pasti ada langkah-langkah yang sistematis atau terperinci. Nggak kayak misalnya teks narasi atau teks deskripsi. Teks narasi kan meskipun ada strukturnya, tapi dia susunan langkah-langkahnya itu nggak lebih sistematis kayak teks prosedur. Kalau misalnya teks prosedur ini, misalnya contohnya saat Caca kesini, misalnya saat Caca menuju mulai bimbingan belajar bersama teman-teman, Caca kan di rumah sholat dulu kan, terus makan dulu, menyiapkan buku, berganti pakaian kan, berjalan ke sini, menuju ke sini, barulah sampai ke sini kan. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang itulah yang disebut dengan teks prosedur. Jadi teks prosedur itu isinya jenis teks yang menjelaskan suatu proses atau melakukan kegiatan dengan langkah-langkah yang sistematis atau tertata dengan rapi atau teratur ya. Ada satu contoh yang lebih sederhananya, misalnya biasanya masak mie kan ya, suka pada masak mie kan, suka makan mie. Misalnya nih satu contoh, saat kalian akan memasak mie, apa dulu yang harus dilakukan? Coba. Nah, benar. Nah, terus ya, boleh. Kasih air di dalam wajan. Tuangkan air ke dalam wajan, kemudian menaruhnya di kompor, menyalakan kompor kan. Setelah airnya mendidih, barulah mie instannya dimasukkan. Setelah mie instannya matang, mie instannya dituangkan ke wadah yang sudah disiapkan dengan bumbunya kan. Itu juga termasuk ke langkah-langkah. Berarti langkah yang pertama yang harus kalian siapkan itu apa tadi? Membuka mie instan. Langkah keduanya apa tadi? Menyiapkan wajan. Langkah ketiganya menuangkan air kan. Berarti itu sudah termasuk ke dalam teks prosedur. Jadi sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur ini pasti di sekolah juga dijelaskan ada yang namanya teks prosedur kompleks. Yang lebih kompleksnya biasanya di teks prosedur ini dicontohkan lebih sederhana, namun dalam materi teks prosedur ada yang namanya teks prosedur kompleks. Nah, coba baca, yang baca satu. Siapa? Kira. Gantian. Kelihatan? Prosedur kompleks adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah
di wajan, kita menaruh air di wajan tersebut ke atas kompor. Kemudian kita menyalakan kompor, diamkan selama air itu mendidih. Nah, itu termasuk ke dalam teks prosedur kompleks. Jadi satu tahapan-tahapannya itu atau langkah-langkahnya itu dijelaskan lagi supaya membaca mengerti langkah-langkah ini sebenarnya bertujuan untuk apa. Itu di teks prosedur. Ada yang mau nyontohin nih? Siapa? Contoh teks prosedur biasanya banyak kok ditemukan, misalnya saat menggoreng nasi, memasak telur, memakai sepatu misalnya. Coba sampaikan Caca. Memakai sepatu. Pertama pakai tas. Terus pakai sepatunya. Terus diikat tali sepatunya. Nah, itu di prosedur kompleks kamu bisa ditambahkan, misalnya sebelum menjelaskan langkah-langkah memakai sepatu, di awalan langkah-langkahnya itu saya setiap pagi saat berangkat ke sekolah saya diharuskan memakai sepatu. Nah, berikut langkah-langkah memakai sepatu misalnya. Nah, baru tuh dikasih langkah-langkah yang Caca tadi sebutkan. Nah, setelah mengikat, selesai mengikat tali sepatunya, dijelaskan lagi boleh di akhirnya. Setelah saya mengikat sepatu, barulah saya berangkat sekolah. Bisa dijelaskan lagi misalnya. Biasanya kalau saya ada pelajaran olahraga, sepatu yang saya gunakan akan saya gunakan untuk berlari, bermain dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai prosedur kompleks. Jadi lebih dijelaskan lagi langkah-langkahnya. Yang kedua ada struktur teks prosedur kompleks. Nah, struktur teks prosedur kompleks ini biasanya ada nih di soal-soal saat kalian ulangan kan ya. Biasanya dikasih ujian ulangan harian kan sama gurunya. Di UTS juga ada. Nah, di struktur teks prosedur kompleks ini yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini biasanya misalnya tadi Caca membuat cara memakai sepatu. Berarti Caca kalau misalnya bikin teks prosedur kompleksnya seperti itu dikasih judulnya Cara memakai sepatu. ya benar. Itu yang dikatakan sebagai judul. Jadi misalnya Caca udah nulis nih langkah-langkahnya, atau Zahra udah nulis langkah-langkah memakai sepatu misalnya. Nah, itu kan langkah-langkah yang kalian buat apa sih? Nah, biar pembaca tahu, kalian cantumin tuh judulnya di situ. Ini adalah memakai sepatu. Nah, kedua tujuan. Nah, tujuan ini saat kalian menulis teks prosedur, tujuan kalian ini apa? Apakah kalian ingin memamerkan misalnya sepatu kalian yang bagus, yang baru dibeli sama mama misalnya, atau yang baru dibelikan ayah sepatunya, atau tujuan dari teks prosedur kalian itu misalnya untuk menjelaskan nih cara memakai sepatu. Nah, itu struktur teks prosedur kompleks tujuannya. Nah, di sini ada juga dalam menyusun teks prosedur harus yang perlu kalian perhatikan, yang penting sekali perlu kalian perhatikan, kalian harus menulis materi atau alat-alat. Materi di sini apa sih maksudnya? Nah, materi itu misalnya tadi saat kalian akan membuat mie instan misalnya, yang perlu kalian alat-alat yang perlu kalian siapkan apa buat mie instan? Sendok, instan, wajan, air. Kompor terlalu umum ya. Itulah yang dikatakan sebagai materi yang apa sih namanya? Yang akan disusun oleh kalian menjadi sebuah teks prosedur. Jadi alat-alat, bahan-bahan itu termasuk ke dalam materi ini.
narasi gitu, paragraf-paragraf itu biasanya ada langkah-langkahnya. Misalnya biasanya kan kalau teks prosedur itu langkah pertama misalnya menyiapkan wajan, langkah kedua menuangkan air misalnya, pakai nomor atau apa sih ABC gitu ya biasanya kalau teks prosedur. Ada juga bentuk teks prosedur yang seperti narasi, tiap paragraf per paragraf gitu. Kalau misalnya teks prosedur berbentuk narasi, kalian nggak perlu bingung, kalian perlu memperhatikan kata-kata yang seperti langkah-langkah dalam apa namanya teks prosedur yang seperti narasi itu. Kalian harus baca dulu lebih teliti. Misalnya teks tersebut, misalnya dalam paragraf pertama kalian harus menyiapkan wajan, kemudian koma misalnya ya, kemudian kalian harus menuangkan air ke wajan, koma lagi misalnya. Setelah itu wajan dan air disiapkan, kalian menaruh wajan dan air di atas kompor, kemudian tunggu hingga air mendidih, dan seterusnya ya. Tapi bentukannya narasi, itu yang perlu kalian perhatikan saat melihat teks itu. Jadi langkah-langkah dalam teksnya itu yang perlu kalian perhatikan. Tapi harus pokoknya kalian saat melihat teks prosedur yang seperti narasi, yang per paragraf itu, kalian ingat aja langkah-langkah yang 1, 2, 3 yang seperti itu. Ketika kalian sambungkan, apakah sama atau tidak? Kalau sama berarti itu masih termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, dalam struktur ini yang perlu kalian perhatikan saat menyusun bahkan mengidentifikasi teks tersebut termasuk ke dalam teks prosedur atau bukan. Ini ya sudah mulai sedikit mengerti tentang teks prosedur itu apa ya. Coba nih gitu mencontohkan satu teks prosedur yang ada di rumah aja. Kayak Caca kan apa tadi, cara memakai sepatu, coba kira nanti ya coba kira misalnya langkah-langkah saat Kiran makan misalnya. Saat makan harus menggoreng telur. Nah, saat menggoreng telur itu Kiran nyiapkan apa dulu tuh alat-alatnya, bahannya apa ya? Ya apa? Alatnya wajan, minyak, masukin telurnya, tunggu hingga matang, baru diangkat dan ditiriskan gitu ya. Nah, berarti Kiran udah mengerti ya, udah lumayan tentang teks prosedur. Kalau Zahra apa coba? Misalnya cara memakai langkah-langkah cara memakai kerudung misalnya, atau langkah-langkah menyetrika boleh. Teks prosedur ini bisa kalian iya boleh. Langkah pertama mengambil kerudung, langkah kedua jarum, langkah ketiga ditojos dililitkan ke kerudung. Berarti Zahra itu alat dan bahan yang perlu disiapkan apa? Kerudung, peniti, udah, dan jiwa raga yang sehat tentunya. Karena kalau sakit kita nggak kuat buat pakainya juga kan. Nah, berarti udah mulai ngerti ya tentang teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur juga kita tadi sudah sedikit membahas tentang tujuan teks prosedur. Nah, dalam tujuan teks prosedur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada si pembaca apa sih yang si penulis akan jelaskan di teks prosedur yang dia tulis. Misalnya tadi tujuan Zahra menuliskan teks prosedur tentang cara memakai kerudung itu untuk apa? Agar memakai kerudung dengan baik. Kalau Caca nih, tadi
masaknya. Iya benar udah benar, supaya ngerti masak mie instan kan, karena saat kita pertama kali mengetahui mie instan, kita belum langsung ngerti bagaimana nih cara memasak mie instan dengan baik dan benar. Apakah kan biasanya ada di kemasan mie instan itu dimasak selama 15 menit, kurang lebih 15 menit kan. Kalau kita nggak tahu kan setengah jam atau sampai 1 jam boleh nggak ya? Pasti kan nggak enak kan dimakannya. Nah itu tujuan dari menuliskan teks prosedur, supaya pembaca mengetahui dengan baik apa inti atau tujuan dari teks prosedurnya. Nah dalam teks prosedur juga ada kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Biasanya ini ada partisipan, kalimat imperatif, naratif. Perba ini kata kerja ya. Ini imperatif, deklaratif ini integratif, ini kalimat tanya, kalimat perintah, kayak gitu. Ini nanti dibahas di ciri-ciri teks prosedur. Nah ini di teks prosedur ini ada yang namanya ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, saat kalian akan menulis teks prosedur atau mengidentifikasi teks prosedur, kalian perlu memperhatikan ciri-ciri teks prosedur supaya kalian nggak terkecoh tuh. Meskipun teks prosedurnya berupa narasi, kalian nggak terkecoh apakah teks prosedur ini mah teks narasi, padahal meskipun teksnya itu banyak paragrafnya seperti teks narasi atau teks deskripsi, tapi kalian tahu nih jika kalian memahami ciri-ciri teks prosedur dan tadi teks prosedur. Nah ciri-ciri teks prosedur ini yang pertama, ini menggunakan pola kalimat perintah yang berupa kata kerja tanpa imbuhan. Misalnya baca tadi, cara menggunakan sepatu. Yang pertama, langkah pertama apa tadi? Memakai sarung kaki. Nah, ada kata memakai. Itu kan memakai itu kata dasarnya sebenarnya dari kata pakai. Ditambahkanlah imbuhan me. Jadi memakai. Nah, itu biasanya dalam teks prosedur ciri-cirinya ada kata imbuhan me. Nah, yang kedua ada partikel lah. Biasanya gunakanlah, pakailah. Nah, gunakanlah ini bukan satu kata murni, namun gunakanlah ini dari kata dasar yaitu gunakan. Nah, pakaikanlah juga ini dari kata dasar pakai yang ditambahkan partikel lah. Jadi pakailah. Nah, ciri yang perlu kalian perhatikan, pasti di dalam teks prosedur tuh pasti ada yang menggunakanlah atau menggunakan, pakailah atau janganlah. Itu pasti ada. Nah, yang selanjutnya berisikan langkah-langkah. Nah, tadi yang sudah kita contohkan tadi, pasti ada dalam ciri-ciri teks prosedur itu pasti ada langkah-langkah. Yang selanjutnya, kalimat yang digunakan harus jelas, logis, singkat, dan bersifat objektif. Nah, ini harus di semua kalimat, di semua teks juga harus jelas ya. Kita akan menjalankan apa, meskipun kita akan menulis teks narasi. Kan biasanya kalau teks narasi itu cerita ya, itu pun harus jelas. Nah, dalam teks prosedur juga kita menjelaskan langkah-langkahnya harus jelas. Jangan kayak misalnya cara memakai sepatu misalnya, kan nggak mungkin ya kita cari terlebih dahulu sepatunya, atau misalnya pakailah sepatu, langkah ketiganya baru pakai kaos kaki. Kan nggak mungkin ya pakai kaos kaki di sepatu. Nah, itu harus jelas langkah-langkahnya. Nah, ini tadi ketinggalan. Selanjutnya kata larangan yaitu jangan. Nah, dalam ciri-ciri teks prosedur juga ada kata
cuplikan video sebagai contoh. Ada lagi nih contoh dari teks prosedur kompleks. Nah, biasanya kayak gini. Teks prosedur ini pasti kalian temuin di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika guru memberikan tugas, kalian ingat aja, PR nih malam ini. Nah, kalian tulis aja tuh langkah-langkah membuat PR misalnya. Itu bisa dibuat menjadi teks prosedur. Atau misalnya, mau ke kamar mandi misalnya, langkah-langkah menuju kamar mandi misalnya. Tapi itu tidak logis ya, maksudnya tidak logis secara kehidupan sehari-hari. Tidak perlu dibuat teks prosedur. Semua orang juga bisa kalau kita akan ke kamar mandi. Ini membuat nasi goreng. Ketika misalnya mamahnya atau papahnya, kakaknya misalnya, ketika mama, papa atau kakaknya membuat nasi goreng, ada terus di sekolah ditugaskan nih cara membuat teks prosedur. Kalian ketika mamahnya sedang menyiapkan nasi goreng, nah kalian itu langkah-langkah pertama yang dilakukan mamahnya apa sih? Nah, itu bisa ditulis tuh di teks prosedur. Itu ya. Nah nih, ada satu contoh lagi. Nah, ini kan nggak ada angka atau huruf ya, ABC itu. Tapi di sini termasuk ke dalam teks prosedur. Meskipun per paragraf ini menjelaskan langkah-langkahnya, tapi ini termasuk ke dalam teks prosedur. Ini perlu kalian perhatikan saat mengerjakan soal. Yang perlu kalian perhatikan, kalian harus membaca terlebih dahulu dengan teliti teks seperti ini. Pasti ada teks prosedur atau langkah-langkah teks dalam teks prosedur seperti ini. Jika dibaca sekilas ini tidak mencirikan ini sebuah teks prosedur. Namun yang paling mudah kalian tentukan kalau menemukan teks prosedur seperti ini. Nih, yang pertama, judulnya. Biasanya teks prosedur ini judulnya seperti ini, cara menggunakan kompor listrik. Nah, di sini udah ketahuan nih cara menggunakan kompor listrik. Nah, kalau yang ini yang dinamakan dengan pendahuluan. Sebelum langkah-langkah di sini, kalian bisa menambahkan misalnya. Nah, seperti tadi dicontohkan cara memakai sepatu. Sebelum berangkat sekolah, saya biasanya memakai sepatu terlebih dahulu, kemudian berangkat. Nah, berikut cara memakai sepatu, baru langkah-langkahnya di bawah. Ini pendahuluan. Kalau ada soal misalnya tentukan pendahuluan dalam teks prosedur, nah, biasanya di bawah judul pendahuluan itu. Ini ya, ngerti ya? Nih, coba Teh Shirley tanya. Tadi Teh Shirley udah menjelaskan tentang teks prosedur. Teh Shirley tanya nih sekarang yang mulai nanya dulu. Dari sini ya, boleh. Tadi apa sih teks prosedur itu? Yang Zahra pahami, yang kan kita tadi sudah bahas ya tentang teks prosedur. Apa yang dipahami Zahra? Tadi sudah dicontohkan juga, berarti udah ngerti. Dari contoh teks prosedur yang Zahra berikan sama yang dijelaskan tadi, boleh tuh berarti ada prosedur ini. Kalau ditanya teks prosedur itu apa ya? Coba lakuin. Menjelaskan suatu proses atau
langkah-langkah yang terperinci. Oh, berarti teks prosedur itu teks yang menjelaskan suatu proses atau kegiatan ke dalam langkah-langkah yang terperinci. Kalau udah ngerti materi teks prosedur ini, selanjutnya Sili akan memberikan namanya ini kotak rahasia-rahasia. Kenapa ada 2 rahasia-rahasianya? Ya rahasia. Ini nih. Boleh dipilih yang mana aja. Nanti dibuka. Dari mana dulu, Sob? Silakan dibuka. Bareng ya. Apa isinya? Hadiah. Nah, di belakang ini coba kalian buka. Ada yang dapat kertas, ada yang dapat kemasan nih. Coba kalian buka. Nih, coba yang pertama dapat kemasan. Di belakang kemasan itu termasuk ke dalam teks prosedur atau bukan? Bukan. Kenapa? Bukan atau iya? Iya. Berarti termasuk ke dalam teks prosedur. Kenapa? Karena ada langkah-langkah. Coba sebutkan langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Ada nggak? Nggak ada. Nah, berarti itu termasuk ke dalam teks prosedur atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena nggak ada langkah-langkah. Adanya di situ apa? Komposisi. Nah, adanya cuma komposisi. Nggak ada langkah-langkah ya. Berarti itu nggak bisa dikatakan dengan teks prosedur karena tidak ada langkah-langkah, cuma alat dan bahan. Bahkan alatnya nggak ada ya, cuma bahannya doang. Itu cuma penjelasan komposisinya. Berarti yang siapa namanya? Kiran. Itu termasuk teks prosedur atau bukan? Termasuk. Kenapa? Bukan. Coba itu langkah-langkah membuat apa? Ya, berarti benar termasuk ke dalam teks. Nah, terakhir nih termasuk ke dalam teks prosedur atau bukan? Kenapa? Karena ada langkah-langkahnya. Coba disebutkan kalau ada langkah-langkahnya. Itu teks prosedur langkah-langkah membuat apa? Atau melakukan apa? Proses pembelian? Oh, proses pembelian sesuai dengan prosedur. Nah, ini juga termasuk ke dalam langkah-langkah. Itu tapi tidak dijelaskan ya. Langkah-langkahnya itu seperti apa, cuma judul-judul aja. Nah, itu termasuk ke dalam teks prosedur sederhana. Kalau teks prosedur kompleks ini tadi yang cara membuat tempe, dia langkah-langkahnya dijelaskan. Beda halnya dengan teks prosedur yang sederhana. Teks prosedur yang sederhana dia biasanya cuma judul atau misalnya langkah pertama ke sini, langkah kedua ke sini. Langkah pertama memakai sepatu, langkah kedua menggunakan kaos kaki misalnya, langkah ketiga mengikat sepatu. Nah, itu cuma judul-judulnya doang. Itu dikatakan dengan teks prosedur. Jadi ngerti ya tentang teks prosedur itu seperti apa. Kalau udah ngerti nih, kan udah dicontohin nih teks prosedur itu kayak gimana, tadi teks prosedur papernya kayak gimana. Coba kita nyoba bikin yang ada di sekitar kita aja, bikinnya satu teks prosedur aja, supaya kalian mengetahui bagaimana teks prosedur itu, dan ketika kalian diberikan tugas untuk membuat teks prosedur, kalian bisa coba sekarang ya.
mulai. Yang sederhana aja nggak apa-apa, yang sederhana boleh, yang teks prosedur kompleks boleh. Iya boleh. Tapi lebih baik dengan teks prosedur kompleks supaya membaca juga mengerti apa yang dijelaskan, langkah-langkah yang dijelaskan oleh penulis. Insya Allah nggak bisa. Ini kan udah mengerjakan teks prosedur ini ya, udah menulis teks prosedur. Kita akan bahas bersama-sama. Rata-ratanya dari kalian tadi kan yang penting, yang perlu kalian perhatikan itu teks prosedur struktur, teks prosedur kompleks. Ini yang penting kalian perhatikan. Struktur teks prosedur kompleks ada judul, tujuan, materi, alat atau bahan, nah langkah-langkahnya. Di sini ini yang bahan kalian saat menyusun teks prosedur yang perlu kalian perhatikan dari ini. Tadi kan judul misalnya cara membuat nasi goreng. Tujuannya secara tidak tersirat di langkah-langkah yang kalian buat. Nah, dicantumkan juga alat dan bahan dalam menyusun teks prosedur. Namun meskipun begitu, teks prosedur yang kalian buat ini semuanya sudah sesuai. Hanya saja kurang memperhatikan struktur teks prosedurnya. Yang pertama nih yang kurang kalian perhatikan, pertama judul. Kalian lupa nih menuliskan judul. Ini cuma misalnya langkah-langkah membuat atau menelpon atau menggoreng misalnya, memasak misalnya. Cuma menuliskan langkah-langkahnya doang. Jadi kalian nanti kalau misalnya ditugaskan oleh guru menuliskan teks prosedur, kalian tulis nih judulnya misalnya. Kalau di sini langkah-langkah, di atas di judulnya cara nelpon misalnya. Ini misalnya cara membuat nasi goreng. Nah ini udah bener nih, ada judulnya cara membuat nasi goreng. Ini kira judul udah bener ya. Yang jarak ini baru cuma penjelasan langkah-langkahnya, nggak dikasih judul. Gak apa-apa, nanti berarti ini buat belajar kalian ketika kalian dikasih tugas sama guru. Tapi kalau misalnya langkah-langkahnya semuanya udah bagus, udah sesuai, hanya judul dan alat bahan kalian lupa